يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Faisal. Terus gitu. Ada dewan pembina, ada dewan pengurus sih, dan seluruh jajarannya. Ibu Hajah Nurul selaku Ketua Setia Cendikia, senior dosen, termasuk sahabat-sahabat saya yang juga ada di sini. Di depan ada Pak Fatul Mu'in, itu sahabat beliau. Ada Pak Bisri, undangan saya tidak tahu dosen apa mboten itu. Senior. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi pengalaman sederhana berkaitan dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal ini sifatnya cerita mawon. Kalau orang sering mengatakan Syawal itu kan bulan peningkatan, mudah-mudahan tidak berarti yang meningkat itu adalah berat badan kita. Kalau pada umumnya rata-rata setelah berpuasa turun, tapi setelah Syawal meningkat. Salah satu indikatornya adalah meningkat berat badan. Mudah-mudahan juga yang kita lihat itu sederhana, itu adalah meningkatnya tabungan anak-anak dan kosongnya tabungan bapak ibunya. Ini nggak tahu kalau hukum ekonomi seperti apa, tapi yang pasti seperti kemarin terjadi, saya mau buka dompet kosong, pinjem duit anak saya. Saya itu gini, itu betapa hebatnya para founding father kita itu, founding father bapak kita itu dulu, tidak tahu asal mula halal bihalal itu dari mana. Meskipun ya bisa diperdebatkan secara sejarah, siapa yang menentukan kata halal bihalal itu, sejarah berbeda pendapat. Tapi yang pasti adalah saya tidak mendapatkan hal itu ada di Mesir sepanjang 9 tahun, hampir 10 tahun di Mesir. Tidak dapatkan saya ketika saya di Syria, nggak mendapatkan ketika saya di Arab Saudi, nggak mendapatkan ketika saya transit di Jordan. Di Syria 2 minggu ya saya tanya nggak ada istilah halal bihalal itu. Tuh luar biasanya bagaimana kemudian tradisi itu bisa menginternalisasi dalam kehidupan kita. Itu yang mencetuskan tuh wali gitu. Bagaimana mungkin hal yang sifatnya sangat sederhana, tapi pada intinya itu makna substansinya betul, yang berarti Syawal. Itu kan indikator keberhasilan puasa, itu kan sesungguhnya takwa. Nah takwa itu banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya yang sering kemudian disitir oleh para ulama itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama. Orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya ketika kondisi lapang maupun sempit. Nah itu menarik sekali. Istri saya itu aslinya daerah Pelangkrongan, Magetan. Duweso.
itu ternyata apa yang kemudian ada dalam teks Al-Quran itu saya rasakan betul. Kalau anjang sana anjang sini, padahal mohon maaf, kalau secara ekonomi yang saya datangi itu lebih rendah kedudukan ekonominya karena beliau adalah orang-orang yang memang wajib mustahik dapat zakat. Tapi ketika anak-anak saya datang atau orang lain datang, itu mbah-mbahnya itu pasti kemudian ngasih ke anak-anak. Terus sama betul. Fitrah yang baik lah, fitrah yang baik, dok, dan nggak boleh nolak. Padahal kondisi mereka itu kondisi yang tidak lebih baik secara ekonomi. Itu luar biasa. Mengimplementasikan ayat Al-Quran tadi, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia berinfak ketika kondisi lapang maupun sempit. Kalau kondisi lapang itu gampang, tapi kalau kondisi sempit itu susah. Terus saya tuh angen-angen, ada sebuah penelitian menarik. Orang semakin kaya itu tidak semakin dermawan, itu banyak penelitian begitu. Tapi orang di posisi kesulitan ekonomi itu jauh lebih dermawan. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi saya punya pengalaman waktu SD. Saya punya teman itu namanya Mayit. Mayit not celukanin itu Mayit. Rumahnya itu belakang kuburan. Nyun sewu, bapaknya tukang becak, ibunya buruh cuci. Saya SD ingat betul kelas 4 atau kelas 5 itu mau ngerjakan kerja kelompok. Zaman dulu kan ada istilah CBSA. Kalau jenengan ingat berarti sudah sepuh sama dengan saya. Saya mau kerja kelompok di rumah beliau itu, Pak. Ketika datang sekitar 5 orang, betapa sibuknya ibunya ini, Masya Allah, bingung kesana kemari, beleh no pitik, masakkan sedemikian rupa, padahal mohon maaf, bapaknya apa tukang becak, ibunya itu buruh cuci. Dibeleh no pitik. Jadi kita makan tuh mayor betul. Tapi kadang kita datang ke orang yang mampu itu dibeleh no aqua. Contoh sederhana. Betapa ternyata, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi kalau secara hukum ekonomi saya nggak ngerti. Walaupun tentu ada sekali, kalau orang-orang beriman dan bertakwa, tentu saja ketika lapang jauh lebih banyak. Tetapi ini pengalaman yang saya rasakan. Jadi bagaimana menginternalisasikan? Cuma begini, buruknya gini. Akhirnya anak-anak itu karena tahu persis setiap datang ke rumah kemudian dikasih itu, yang diingat tuh duit, Pak. Apunten, sampai saat itu. Jadi kalau kemudian mau ikut itu bukan diniati silaturahim. Niatnya biar dapat duit. Nah, ini perlu diluruskan. Saya luruskan anak-anak saya itu. Silaturahim itu bukan buat cari duit, silaturahim itu ini bagian dari perintah agama, Dok. Kalau tadi nanti dapat bonus, alhamdulillah. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, niatnya itu jangan diniatkan cari duit. Karena bahaya sekali. Betul itu. Kalau di zaman yang seperti sekarang ini, ngeri itu. Anak-anak kecil pikirannya sudah Rubicon, Pak. Jadi cari Rubicon. Jadi akhirnya, yang unik adalah dari sebuah tradisi ini, yang perlu kemudian diluruskan adalah niatan anak-anak supaya besar, tidak orientasinya adalah orientasi materi. Saya dulu pernah ngajar di SMP Bapak Ibu sekitar mungkin hampir 5 tahun. Salah satu SMP favorit di Bojonegoro. Saya pertama masuk, itu setiap angkatan saya selalu mengadakan survei. Jadi saya suruh anak-anak ngisi lembaran-lembaran begitu, isinya adalah nama, cita-cita kamu apa, alasannya kenapa. Tahun 2007, shoot saya harus itu berkaitan prioritas. Kalau dalam bahasa lain, wasitnya adalah integritas. Saya kapan hari diundang di kantor pajak, Pak. Disuruh memberikan penekanan terkait integritas. Karena pajak sedang gonjang-ganjing. Rubicon dan yang lain-lainnya itu. Nyun sewu,
Ternyata betul, I want dengan I should. Rata-rata, ini contoh sederhana. Saya punya teman di Jakarta. Rumahnya masih nyicil, mobilnya masih nyicil. Jadi uripe itu pecicilan. Tapi wayoh. Istrinya, poligami istrinya 2. Angger ketemu ki sambat ya terus. Saya ini, kowe ki masalah mbok gawe-gawe dhewe. Sambat-sambat no dewe. Antara I want dengan I should, saya ingin dengan saya harus. Wasitnya itu takwa. Iki harus apa pengen? Wayohmu ki lo pengen apa aku harus? Ini sederhana. Makanya ngaten, ini contoh biasanya yang sering masuk di I want, gaya hidup hedonistik ini nyun sewu karakteristik seorang perempuan. Walaupun ini satu hal yang wajar sekali. Wanita itu kalau laki-laki itu kata istri saya di otaknya itu yang isinya itu adalah wanita. Tapi kalau perempuan isi otaknya itu adalah benda, tas, baju, jilbab, sepatu, gitu. Makanya kalau buka lemari itu wanita sekian banyak jilbab itu bisa ngomong gini, kok gak enek jilbab yo? Itu wanita. Kadang itu aneh Pak. Kadang itu aneh. Ada jilbabnya belum ada bajunya katanya. Nah, akhirnya tukokno baju sing pas rupane kayak jilbabe. Oh, jadi sing dikalahno ki klambine. Tapi itu karakteristik unik sekali. Nah, nyun sewu, cara sederhana gini. Misalkan kok punya tas, karena wanita itu biasanya tasnya itu beda-beda. Tas untuk halal bihalal beda. Tas untuk ke kantor beda. Tas untuk ke pasar beda. Tas napa malih Bu? Kok tasnya macam-macam. Kok tasnya masih bagus, pengen beli tas lagi. Itu saya sederhana gini. Kalau saya terapkan sama istri, nggak apa-apa. Kamu mau beli tas baru, nggak apa-apa. Misalkan itu harganya 500.000. Oke. Tolong tas yang lama, yang masih bagus, sedekahkan. Tas yang kemudian baru harganya 500 itu, beli nggak apa-apa, tapi juga harus kamu sedekah sejumlah tas yang akan kamu beli. Jadi nek sedekah misalkan tasnya 500, sedekahnya juga 500.000. Efektif sekali, gak sido tuku. Efektif. Niki antara I want dengan I should. Antara saya ingin dengan saya harus. Nah ini mohon maaf, ini contoh sederhana saja. Dan menahan diri termasuk marah. Karena marah itu bergelombang, Yun Sewu, maka kadzim itu diikat gini. Maka dulu orang-orang Arab Badui kalau cari air itu pakai tempat air dari samak kulit, itu dimasukkan air terus dikadzim. Dikadzim itu diikat kuat supaya mboten kocek. Orang kalau marah, kata Imam Ghazali, posisi bergejolak itu mati mata sampai ke atas. Makanya seringkali ucapan itu tidak terkendali, tangan tidak terkendali, kaki tidak terkendali. Nah rata-rata Yun Sewu sekarang orang banyak meluahkan amarahnya di medsos. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi curhatnya curhat di medsos semuanya. Sak isine wong ngerti kabeh. Baru masalah dengan suaminya curhat di medsos. Masalah dengan teman kantornya sedikit nyindirin yang medsos. Upload status. Begitu Nyun Sewu, kadhiminal goit itu posisi menahan itu supaya tidak keluar yang buruk. Dan yang terakhir wal'afina anin nas, memaafkan orang itu luar biasa. Karena tidak mungkin kadang-kadang harusnya memaafkan itu kan kita minta maaf menyampaikan apa yang kemudian menjadi salah kita. Tetapi di sini memaafkan yang ditekankan. Karena meminta maaf itu wajib. Tapi memaafkan Yun Sewu sebenarnya itu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Boleh membalas keburukan dengan keburukan, tapi harus ada kata mislun. Mislun itu setimpal. Yun Sewu, kalau panjenengan itu ada orang mencaci jenengan goblok, boleh membalas, tapi dengan kata yang sama goblok. Bento kowe boleh ngomong dengan bento. Tapi wangel. Kok kayak dagelan ngono. Goblok kowe kayak anak kecil itu. Jadi saya pernah merasakan Pak, mau mendamaikan orang Yun Sewu.
Jadi sekian banyaknya itu yang namanya juga berusaha untuk berada di tengah. Ada yang kemudian berdiri langsung. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام